Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pertengahan November 2020 ya. Pembacaannya untuk zodiak Cancer. Halo Cancer ya. I hope you doing great ya. Pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu di Google. Bagi kamu yang belum tahu, silahkan cek deskripsi yang aku taruh di bawah video ini ya. Jadi kamu bisa cek kalau kamu gak hanya memiliki satu zodiak. Setiap kita memiliki lebih dari satu zodiak ya. Dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, karir, ataupun yang lain-lainnya, kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Dan pembacaannya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. So ini untuk tanggal 11 sampai 20 ya, tapi bisa terjadi sebelum dan bakal terjadi sesudah tanggal 20 ya. November 2020. Cancer, kita lihat oracle kamu dulu. Ada kindness, get clear, positive minded people, dan ada di the bottom of the deck forward movement. Oke, Cancer, kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu saat ini dalam energi yang perubahan yang bagus, aku ngeliat ya, dimana kamu ataupun dia ya sama-sama mengarah ke arah yang lebih baik, lebih positif ya. Kalian apapun, entah kamu dan pekerjaan kamu dan percintaan kamu, sekarang bakal menjadi lebih jelas entah kedepannya gimana ya. Yang pastinya jelas di sini dulu ya, itu poinnya. Dan kita lihat tarotnya. Ada Seven of Pentacles, Full. Aku ngeliat kalian berdua sama-sama di masa yang bebas dalam artian entah kamu masuk ke masa yang bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi bukan berarti ingin yang namanya bebas melakukan hal yang buruk, no, bebas untuk berkembang masing-masing di sini energi kamu ataupun energi dia ya. Jadi sama-sama aku ngeliat kalian berdua ke dalam posisi yang bagus secara keuangan dan karir ya. Sih, ada King of Swords, lalu ada Ten of Cups, Six of Swords ya. Memang salah satu dari kalian ataupun siapapun yang energinya terbaca di sini masih belum begitu mampu ya untuk ngambil keputusan dengan cepat, dan that's okay. Aku ngeliat nggak masalah, itu hal yang manusiawi. Seseorang memang apalagi misalnya itu dia ini adalah seorang laki-laki ya, dia butuh yang namanya untuk berkomitmen dengan diri dia sendiri dulu sebelum dia berkomitmen dengan kamu ataupun kamu yang sebelum berkomitmen dengan dia ya. Jadi aku ngeliat mungkin dia sekarang lebih keras ya, lebih aku ngeliat dia mencoba untuk mendominasi di sini ya, tapi dominasinya bagus sih di sini, lebih mengarah ke arah yang lebih baik, lebih dewasa ya, lebih jelas. Cuman ya itu tadi, memang terkesannya justru juga makin keras kepala dan makin egois. Tapi ya kamu tahu setiap hal akan ada sisi negatifnya.
kalau kita ngeliat dari sisi negatif. Tapi kalau sisi yang baik ya bakal baik juga sih, karena aku ngeliat dia ataupun kamu, siapapun ini yang masih belum bersiap berkomitmen, karena memang dia ngerasa masih banyak banget yang ada di pundak dia. Entah dia harus membiayai keluarganya, adiknya atau kakaknya, yang pastinya dia ngerasa beban berat itu justru ada di pundaknya. Jadi mungkin dia, walaupun mungkin dia bukan anak yang pertama, tapi dia ngerasa dia dijadikan anak yang pertama. Ya, harapan orang tua tertuju sama dia, atau harapan orang tua tertuju sama kamu. Jadi itu yang membuat dia nggak mau dulu terbagilah gitu ya konsentrasinya. Jadi pengen kalau bisa biarkan dulu keluarganya itu pastilah ke depannya gimana, ataupun adiknya atau siapapun ini yang dia biayai, pasti dulu lah jelas gitu ya. Jadi ya kalau udah jelas, dia baru ngerasa beban dia sedikit berkurang gitu ya. Temperance, the energy Sagittarius, Nine of Wands, Eight of Pentacles. Kita lihat kamu berhubungan dengan zodiak apa ya? Oke, ada angka 11 ya, atau kita biasa hitung 2, dan ada Gemini ya. Kamu bisa berhubungan dengan Gemini, ataupun kamu mempunyai Gemini Sun, Moon, Rising, atau Venus itu Gemini di birth chartnya kamu atau di birth chartnya dia ya. Dan kamu memiliki tanggal lahir 11 atau mempunyai tanggal lahir 2 ya. Ini bisa nge-resonate ya, karena yang diambil hanya sebagian kecil dari kalian ya. Yang pastinya aku di sini ngerasain orang yang berusaha banget untuk nggak tertrigger dengan hal terkecil apapun. Dia benar-benar pengen fokus ya, agar apa yang dia tuju dan dia inginkan itu cepat terlaksana, cepat selesai lah istilahnya kayak gitu ya. Lalu di sini ada Hierophant ya, ada energi Taurus juga di sini ya. Dan aku ngeliat Taurus memang untuk energi yang lebih mementingkan kepastian, atau memang hal yang lebih mengarah ke materi ya. Sorry kalau kamu dengar suara alat berat, karena memang di di luar rumahku sedang ada perbaikan jalan. Oke. Jadi memang dia lagi menyeimbangkan diri secara finansial. Jadi pengen kalau bisa itu, ataupun kamu pengen kalau memang udah ingin berkomitmen menikah atau apapun juga, itu udah benar-benar pasti, nggak ada yang pokoknya nggak mau hal itu yang sampai jadi beban lah gitu ya. Pokoknya nggak pengen segala ada minjem atau apa, pokoknya nggak mau ada yang hal kayak gitu. Dan kita lihat Lenormand-nya. Oh, terbalik kartunya, ntar ya. Ada bridge, ada kompas, ada swap, ada mice. Yap, aku ngeliat memang bakal ada komunikasi antara kamu dengan dia, dan komunikasi ini aku ngeliat bakal jelas banget untuk menerangi hubungan kalian ini gimana ke depannya. Jadi komunikasi ini juga lebih menjelaskan untuk kalian lebih jujur sama diri sendiri ya. Apa sih yang sebenarnya menjadi toksik dalam hubungan kalian berdua? Entah, aku nggak tahu ini mantan atau memang pasangan kamu saat ini ya. It's up to you, kamu yang tahu yang mana, kamu yang menjalankan ya rasa ini dan hubungan ini. Tapi yang pastinya masa-masa ini memang aku ngeliat baru mau dibangun, bukan mau dibangun sih, udah dibangun pelan-pelan komunikasi antara kalian berdua. Tapi itu memang needs time banget, karena memang
masih banyak hal yang menggerogoti. Sebenarnya bukan karena kamu itu adalah hal yang toksik untuk dia atau dia adalah hal yang toksik untuk kamu, tapi sebenarnya hal toksik ini sudah ada di dalam diri dia ataupun di dalam diri kamu, sama-sama ada, cuman masih belum bisa mengontrol itu ya. Jadi lebih memilih kalau nggak bisa dikontrol ya udah memilih untuk lari, nggak bereaksi apa-apa gitu ya, daripada bereaksi justru marah, kecewa gitu ya. Jadi masih emosinya belum stabil, dan aku ngeliat orang ini sadar betul tentang apa yang dirasakan. Jadi sebenarnya dia nggak mau juga jadi beban untuk kamu. Jadi ini mungkin energi seseorang yang bisa dibilang terkadang dia ada baik, terkadang enggak gitu ya, seperti mutan lah orangnya. Kemutan jadi mutan, moody gitu orangnya ya, terkesannya gitu. Tapi ya namanya seseorang yang masih dalam proses di dalamnya ya, kita juga nggak bisa memaksa ya. Setiap orang punya waktunya masing-masing, tinggal kamunya yang menjalani dengan dia atau dia yang menjalani dengan kamu, mau apa enggak, siap apa enggak menerima dia, pertanyaannya gitu. So kita lihat tarotnya. The Knight of Staves atau Knight of Wands, the Sun sih, it's about ego. Jadi walaupun ego itu, kalau aku ngomong itu terkesannya buruk, no, ego itu enggak selamanya buruk, bahkan kita butuh ego ya, karena memang kalau nggak ada ego kita nggak akan bisa berusaha, kalau nggak ada ego kita nggak akan bisa ngelihat apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Jadi maksud aku ego di sini adalah saat kamu dikontrol oleh ego, dan itu salah. Harus kamu yang mengontrol diri kamu yang berbentuk ego itu ya. Two of Wands, lalu the Knight of Swords ya. Seseorang memang lagi mencoba seimbang, ngambil kendali dalam hidupnya, entah kamu ataupun dia ya. Jadi memang energi seseorang yang masih belum begitu seimbang, seperti halnya jembatan ya, perlu banyak perhitungan untuk membuat dia tegak, kuat, bertahan bertahun-tahun ya sebelum dibangun, dan aku ngeliat itu yang sedang dia bangun sekarang ya. Dan aku ngeliat justru ini semua dilakukan untuk kamu, ataupun kamu lakukan ini semua untuk dia. Five of Swords, walaupun terkesannya dia lari, dia gak jelas ya, pokoknya gak konsisten lah gitu. Justru aku ngeliat sebenarnya dia sedang mencoba mencari kekonsistenan dan komitmen di dalam diri dia sendiri, namun dia nggak pengen mengungkapkan itu semua sama kamu. Dia benar-benar nggak mau menjadikan beban dia adalah beban kamu ya. Jadi orang ini ataupun kamu nggak mau jadikan beban kamu untuk dia. Jadi siapapun yang energinya terbaca di sini ya, benar-benar ngerasa harus dia yang ngejalanin sendiri semua beban karmanya ya, dan dia ingin yang terbaik dia berikan untuk orang yang disayang. Kalau bisa berikan segalanya lah untuk dia itu ya. Lalu ada Ace of Staves, Ace of Wands, the Tower, King of Swords, bawa banyak sword di sini ya. Ada Knight, ada King muncul. Aku ngeliat memang orang ini baru aja dihancurkan egonya oleh semesta, baru aja egonya itu dipatahkan oleh semesta, ataupun kamu, ego kamu baru dipatahkan agar nggak begitu menjulang tinggi lah ibaratnya gitu ya.
dan secukupnya aja ego itu, dan itu yang aku lihat dan dia alamin. Jadi kalau kita kehilangan ego kita yang menjulang tinggi itu ya ibaratnya kita kehilangan kulit lama kita, dan saat kita mau melepaskan kulit lama kan kita bakal ngerasakan sakit ya, karena proses pelepasan kulit lama itu kan bakal membuat kita harus melepaskan apa yang udah ada di dalam diri kita. Jadi udah hal yang udah terbiasa dengan kita harus kita lepas, entah itu baik atau buruk ya, aku nggak bilang itu hal yang baik. Jadi kita hanya terbiasa sudah. The Fool, Ten of Pentacles, dan The Hangman. Yes, of course aku ngeliat hubungan ini memang tanpa ada kejelasan. Bisa jadi kalian udah berkomitmen, namun ya kayak rasa sayang atau cinta dia itu nggak benar-benar nyata, nggak benar-benar terlihat. Aku ngeliat karena memang dia nggak mau mengekspresikannya, karena semakin diekspresikannya dia semakin sayang dan dia semakin rindu, dan dia nggak mau terlihat lemah di mata kamu ataupun di mata orang sekitar dia, ataupun kamu yang nggak mau terlihat lemah di mata dia ya. The Empress, karena dia ngerasa kamu orang yang sempurna, atau kamu ngerasa dia orang yang sempurna, house or husband material, dan dia belum ngarah ke arah sana, dia nggak sama kayak kamu. Jadi dia ngerasa aku harus mampu dulu seperti dia gitu loh, baru aku memberanikan diri ya untuk melanjutkan ini dengan dia gitu ya. Si Three of Vessels atau Three of Cups, aku ngelihat sedikit demi sedikit aku ngeliat hubungan ini bakal ngarah ke arah yang lebih serius, komunikasi bakal lancar, dan ada Ten of Swords. Jadi aku ngeliat pelan demi pelan dia akan melepaskan beban dia pelan-pelan, dan dia akan berusaha juga lebih setidaknya jujur sama diri sendiri ya. Ini sebenarnya dia jujur sama diri sendiri, cuman dia belum jujur sama kamu. Bukan berarti bohong ya, dia cuman belum apa adanya sama kamu, dan proses dia belum apa adanya itulah yang buat kamu gak nyaman. Kamu ngerasa dia gak pasti, gak jelas ya, tapi sebenarnya dia sedang membawa beban yang banyak banget di dalam pundaknya. Bagi kamu yang gak ngeliat itu semua, itu sakit loh, itu berat loh ya, dan itu gak mudah. So ya memang lebih baik dia jalanin itu semua sendiri agar dia gak ngerasa jadi beban untuk kamu. Dan kita lihat lagi tarotnya ya. Sorry bentar ya, aku mau ambil tarot dulu. Okay. Ten of Spring atau Ten of Wands sih keluar lagi ya. Ten of Wands. Wow. Ask for the help from others or work and no play, being weighed down by too many responsibilities, seperti yang aku bilang. Dan ada the Dreamer, ini sama dengan the Fool, tadi the Fool juga keluar ya. Embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself, the world, a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Prince of Spring, charming, self-confident, passionate, restless, immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. So sebenarnya aku ngelihat suksesnya hubungan ini tuh sangat besar ya, kesempatannya sangat gitu ya. Cuman ya aku nggak terlalu banyak
pikiran yang ada di dalam orang ini atau dalam kamu yang juga sebenarnya judging, ya. Entah dia judging diri dia sendiri atau dia judging diri kamu sendiri, kamunya, ya. Dan itu juga yang membuat dia masih belum begitu bisa nyaman. Tapi dia, aku ngeliat udah ada lampu hijau ya, dia udah ngasih lihat kalau dia memang mau untuk mulai lagi, mau sih gitu ya. Cuman ya karena masih ada ya kayak orang yang baru ingin pindah gitu ya ke energi yang baru, ya masih maju mundur gitu lah, masih getting used to it ya, masih berusaha terbiasa. Namun aku ngeliat pelan-pelan bakal bisa ya. Queen of Winter, let go of people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. Nine of Winter to Nine of Swords, unfounded fear, focus on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke, ada ketakutan yang dirasakan ataupun kamu rasakan ya, dimana hubungan ini gak akan berakhir seperti yang dia pikirkan, dia harapkan. Jadi orang ini takut untuk berekspektasi ya, walaupun dia tahu kemungkinan besar untuk suksesnya bersama kamu tuh besar banget dari semua orang yang mungkin bisa menjadi kandidat hidup dia, misalnya kayak gitu, ataupun kamu ya. Cuman dia khawatir dia itu, entah karena memang dia udah ngerasain pengalaman berpisah sama kamu, atau memang dia udah pernah kehilangan kamu sebelumnya, atau memang aku nggak tahu, pokoknya dia udah pernah ngerasa kehilangan dan dia nggak mau ngerasain kehilangan itu lagi ya, karena dia ngerasa kalau mempunyai kamu atau kamu mempunyai dia itu bakal kehilangan. Tapi kalau nggak mempunyai justru nggak akan kehilangan ya. Dia jadi ada fokus di dalam kepalanya yang kayak, kalau kamu sayang sama aku, cinta sama kamu, you will be there gitu for me. Jadi kamu bakal terus ada untuk aku gitu ya, mau kamu milik aku apa bukan. Itu yang dirasain. Wow. Five of Spring, opposing goal arising from differing opinions, feeling at odds with yourself or others, overly ambitious people. Yap. Jadi sekarang dia yang kayak setting goal untuk lebih naikin egonya dan fokus dengan karir dan keuangan, that make them better gitu ya. Itu bakal membuat mereka ngerasa lebih baik, dan itu ngerasa dia nggak mau untuk dealing lagi dengan kesakitan dan kekecewaannya. Dia takut kalau kehilangan kamu itu bakal terulang lagi. Ini orang yang benar-benar nggak siap dengan kehilangan ya, entah kehilangan kamu atau kehilangan orang yang dia cintai, atau kamu yang seperti itu, aku nggak tahu ya. Pokoknya rasa kehilangannya ini kuat banget di sini. Dan di bottom of the deck ada life experience, let go of belief system that no longer work for you, an important life changing event, a situation that lead to significant opportunity. See, seperti yang aku bilang, ada pengalaman hidup atau memang dia udah membawa karma dari kehidupan dia yang lama, dimana dia udah pernah ngerasain kehilangan yang sangat-sangat berat dan dia belum bisa menerima apa yang udah terjadi. Yap. Dan dia nggak mau itu terjadi lagi saat dia bersama kamu atau kamu bersama dia, atau kamu yang takut banget ya. So dia lagi butuh yang namanya waktu untuk nyimbangin itu semua ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini.
leap of faith, take a risk, and put your heart through desire into action. Win task, start delegating, ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself. Okay. Cycle and rhythms. Honor the cycle of your body, energy level, and emotion. Yep, ya. Orang ini ngerasa apapun itu harus lakukan sendiri, dan itu yang kurang baik ya. Jadi saat kamu melakukan semua sendiri, ya kamu gak mendapatkan perspektif lain. Ya mungkin kamu miss di situ. Kamu gak tahu perspektif itu kamu dapatin kalau memang kamu gak membuka opini dari orang lain ataupun membuka peluang komunikasi dengan orang lain, ya, atau siapapun yang kamu percayai. Jadi cobalah untuk meminta tolong, ya. Dan jika kamu merasa down, rasakan aja downnya. Jika kamu ngerasa bahagia, ya rasakan aja bahagianya. Rasakan itu semua sampai ya kamu bakal nemuin keseimbangan di situ. Tapi kalau kamu mencoba seimbang saat kamu belum bisa ngerasain benar-benar down dan benar-benar up-nya, kamu bakal sulit untuk benar-benar seimbang. Really, kamu hanya sedang menahan rasa jadinya. Dan kamu harus mempunyai iman, ya. Apapun yang terjadi itu terbaik untuk kamu, ya. Dan kalau memang hati kamu ada di situ, jiwa kamu ada di situ, jalanin. Lakukan sebuah tindakan yang kamu rasa yang memang harus kamu lakukan, ya. Bukan ego kamu yang ngerasain harus lakukan, tapi jiwa kamu. Saat kamu ngerasain itu semua, ya kamu bakal temukan jawaban dari semua ini. Okay? So that's it ya. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.